Oke, kemana? Yang pertama ini yang online sebenarnya cuma satu-satu dulu. Bahasa apa yang kalian tahu? Bahasa daerah. Ya, bahasa pertama apa? Kalau saya bahasa pertama itu bisa dibilang bahasa mama, bisa juga dibilang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Persamaan pasti ada yang duluan. Bahasa Indonesia Pak. Indonesia. Iya. Yang paling terpotong bahasa Indonesia. Iya. Gak bisa bahasa Muna. Gak bisa. Bapak itu? Kalau mama bahasa Muna. Bapak? Indonesia. Indonesia? Iya. Di rumah itu, maksudnya di rumah itu pakai bahasa apa di rumah? Karena mereka beda suku, jadi pakai bahasa Indonesia. Oh, Bapak dari mana? Konsel. Bugis laki. Bugis laki. Laki. Iya. Tapi di rumah itu bagaimana? Bahasa apa yang dipakai? Indonesia. Iya. Kalau di keluarga besar? Kalau di keluarga acara begitu. Kalau di keluarganya mamaku pakai bahasa Muna. Kalau di keluarganya bapakku pakai bahasa Indonesia. Kecuali mungkin yang orang-orang tuanya pakai bahasa situ. Gitu. Kau sendiri bisa pakai bahasa Muna. Spoken, kalau written tidak. Tidak. Tahu alfabetnya Muna? Tidak. Ajar. Tidak. Bisa menulis? Tidak. Nanti lebih bahasa Indonesia ya. Sama teman-temanmu? Indonesia. Yuk, pasnya. Bahasa Indonesia, Sir. Indonesia juga. Indonesia. Kalau orang tua aku pakai bahasa Bugis, kalau di rumah pakai bahasa Bugis orang tuanya. Tapi kalau mereka bicara saya paham sih, tapi saya pakai bahasa Indonesia aja jawabnya. Bapak Ibu Bugis semua? Iya. Di rumah pakai bahasa Indonesia? Kalau saya pakai bahasa Indonesia, kalau mereka sama bapakmu sama ibu pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bapakku sama mamaku pakai bahasa Bugis. Kalau bicara sama kakak yang bisa bahasa Bugis itu sama kakakku yang kedua, sama kedua, ketiga juga bisa, tapi kan tidak ada di rumah. Tapi kalau yang lain-lainnya itu pakai bahasa Indonesia semua. Jadi kamu ini bisa, tapi bisa spoken? Bisa, Sir. Bukan begini bisa? Bisa. Mana? Tidak. Kalau saya Indonesia, bahasa Indonesia juga. Bapak Ibu? Lagi semua? Kalau gini dia biasa, lebih sering itu nenek sama bapak. Kan nenek tinggal di rumah gitu. Lebih sering conversationnya pakai bahasa laki. Itu rumah kan pakai bahasa laki. Iya, sih. Tapi kalau saya kadang respon nenek pakai bahasa laki. Tapi untuk keseharian kebanyakan pakai bahasa Indonesia interaksi. Kalau mengerti? Mengerti. Spokennya bagaimana? Bisa, sih. Bisa. Bulan? Lancar? Lumayan bisa dibilang juga. Teman-teman komunitas? Teman-teman Indonesia. Kecuali ketika pulang kampung, di kampungnya adik atau bapak, itu pakai bahasa laki. Kalau di rumahmu sekarang itu di rumah juga itu Indonesia, kan? Bahasa Inggris seperti bahasa ketiga. Iya. Kapan pertama kali bahasa Inggris belajar? SD, Sir. Di kelas 6 sempat kursus juga. 6 sempat kursus di luar sekolah ini. Iya. Itu waktu belajar bahasa Inggrisnya bagaimana? Maksudnya gurunya itu menulis di papan tulis, kemudian dia terjemahkan atau bagaimana? Iya, dia ditulis. Ya kebanyakan waktu itu masih basic, kan. Kebanyakan itu masih menghafalkan vocab juga, sama seperti kata sehari-hari itu, kan. Ya, di papan tulis itu yang ditulis Englishnya atau Indonesia? English dan Inggrisnya kok. Kalau Indonesianya itu kayak verbal, ucapan saja.
Kalau ya, senang. Kapan pertama kali belajar bahasa Inggris? SMP sir. SMP. Sekolah. SD enggak? SD belum. Pernah kursus semua? Tidak. Itu bagaimana cara belajarnya? Kalau waktu SMP belajar ini kayak belajar anak sekolah, tidak maksudnya tidak di secara mendalam, cuman di pelajaran yang di buku saja sir. Tapi karena saya waktu Alia itu kan saya di pondok kayak Alia, jadi kalau di situ belajar bahasa Inggrisnya itu lebih mendalam, jadi kan kita disuruh hafal vocabulary, terus kita dipraktekkan juga untuk belajar berbicara bahasa Inggris. Pasti textbook base atau Apa itu? Kapan pakai textbook? waktu Belajarnya itu. ya, pakai buku. Tapi waktu di pondok dia pakai buku juga, tapi kayak kita berlatih juga untuk sir, sehari-hari gitu. Ada 2 minggu itu kita belajar pakai bahasa Inggris, kita belajar bicara pakai bahasa Inggris terus 2 minggunya itu pakai belajar bahasa Arab. Itu bagaimana caranya dihafal? Dia dihafal kosakata. Kelas ya? SD. Kapan pertama kali? SD sir. Iya. Kelas 5. terus lunas deh. Iya. Pertama kali. Iya. Itu bagaimana cara belajarnya? Kalau pertama itu anak KKN dulu yang datang ajar kita bahasa Inggris. Habis itu karena anak KKN-nya pulang, guru nih cuman dikasihkan kayak kosakata kayak how are you today, what is your name, begitu untuk perkenalan. Dijelaskan pakai bahasa Inggris, ini digunakan untuk perkenalan, kamu mau tanya namanya orang begini, begitu. Berarti di papan tulis atau di textbook bahasa Inggrisnya? Iya. Berarti jelaskan pakai bahasa Indonesia gitu? Iya, baru ditulis lagi di papan, ini apa artinya, ditulis juga di papan. Nah, seperti itu. Kalau kalian belajar pertama kali bahasa Inggris itu dilatih tidak writingnya, spelling Saya belajar itu waktu Alia kita baru dilatih writingnya. Kalau SMP cuman belajar yang di buku saja, menjelaskan yang di buku saja sir, kita tidak paham. Ya, maksudnya kalau gurunya bilang this is the table kan gitu, coba Asna tulis di tulis dengan tulisannya itu this is the table gitu. SMP belum sih ya baru Alia juga baru begitu. Kalau kalian tes begitu Iya, saya karena apa bahasa Inggrisnya buku book. Nah, coba tulis di depan tulis apa kamu siapa gitu. Iya sir, kalau saya di tempat kursus begitu sih. Di kursus atau di sekolah? Di kursus, kalau di sekolah belum dapat, yang SD-nya tuh belum dapat bahasa Inggris. Oh iya. Nanti setelah SMP baru ada di sekolah. Kalian Kalau saya enggak sir, enggak ditanya-tanya begitu karena nggak disuruh maksudnya menulis di pen, langsung dikasihkan saja terus kita hafal begitu saja. Berarti pronunciation-nya, cara bacanya. Iya. Kayak ini guru tulis di depan kelas book. Ini bacanya book. Kayak don't be noise, apa artinya, bagaimana cara bacanya gitu. Itu Sama diajar pakai lagu. Ingat itu remember begitu. berarti kadang-kadangnya di pronunciation-nya gitu. Iya. Ketimbang spelling-nya, writing. Iya, kalau saya iya. Kalian juga begitu? Kalau saya belajar juga pronunciation, cara kalau dikasih kosakata tuh sir, dilatih juga itu sama ada simbol-simbolnya itu sir. Iya. Dengan yang itu kan misalnya kita dikasih dulu kosakata, malamnya dikasih kosakata, habis itu kan kalau siang kita mengulangi lagi, setelah sore itu kita mengulangi lagi. Terus kalau di kelas itu kadang kita dikasih itu disuruh menulis yang dari apa-apa yang kita sudah dikasih kosakatanya begitu. Apa itu kosakatanya? Biasanya kan kalau biasanya 3, tapi tidak sir, kan 1 minggu itu 2 kali ganti, kadang 3, kadang juga cuma 2 sir. Dalam 1 minggu itu 3. Dalam 1 minggu itu 6 sir, kalau bukan 5, 6 karena kan 1 minggu itu 2 kali ganti, 2 kali pergantian. Kalau kalian bagaimana dulu waktu itu? Ada nggak target sebenarnya atau 1 kali pertemuan itu kursus berapa sebenarnya? Masih ingat nggak? Ada nggak di target?
Maksudnya teman ini harus hafal ini 6 vocabulary ini. Kalau kami tuh sebenarnya konteksnya tidak terlalu berfokus di menghafal hanya vocabnya, tapi kan ada textbook besar yang Ya. kami dikasih. Nah itu Ya. setiap hari kita, Satu halaman. iya Sir, harus diisi itu Satu Sir. pertemuan satu halaman. Iya. Tapi ada tidak targetnya? Nggak ada sih Sir. Nggak ada target. Nggak ada target. Iya masuk belajar gitu. Iya. Nah sekarang ini sudah PLT ini mengajar. Nah, kalian ini apa ya, ini lebih ke kepribadian sebetulnya. Kalian menganggap diri kalian ini lebih ke orang yang menguasai lebih dari bahasa gitu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau kalian itu pesannya lebih sekarang ini sudah jadi guru gitu bahasa Inggris, lebih kemana itu sekarang posisi identity ini, language identity ini, kami ini bilingual atau English teacher? Bilingual, masih bilingual. Hah? Bilingual. Kan beda kan, maksudnya pasti ada itu karakter yang develop within yourself kan gitu. Oh kan, ini menganggap biasanya ini bilingual, lebih bilingual bisa. Ya saya tahu bahasa Inggris, karena saya tahu bahasa Inggris, saya ajar ini. Atau kalian kamu like English teacher, saya ini good with English. So I teach English. Bilingual saya deh. Karena belajar bahasa Inggris jadi karena saya hampir pernah di bahasa Inggris jadi saya belajar saya ajar bahasa Inggris. Saya tidak pintar bahasa Inggris. Karena saya sambil bahasa Inggris karena saya pengen saja belajar bahasanya. Ini kita mengajar juga. Iya, ini mengajar kayak jebakan. Iya kan, maksudnya kalau kalian masuk di kelas itu bagaimana maksudnya kalian? Oh, saya ini karena saya merasa saya lebih tahu bahasa Inggris daripada mereka. Tidak, saya ajar. Atau kalian merasa saya masih sebagai guru memang ya, ajar mereka ini karena mereka ini sama sekali tidak tahu ini. Kalau dalam kelas ajar English teacher sih kalau begitu Sir. Karena karena tidak pernah terlintas di pikiranku, oh saya yang paling tahu. Tidak gitu. Kalau dalam kelas saya merasa sebagai guru, saya masih belajar juga. Jadi student. Bingung. Nah, ini kan kalian bahasa Inggris ada tidak role modelnya? Ada. Itu kan when we speak in certain language, itu kan biasanya kita membayangkan suatu karakter gitu supaya satu tingkatan awal dari learning language itu kan mimicry, misalnya kita tiru gitu. Kalau kau pakai bahasa Bugis, siapa kau bayangkan? Supaya gaya-gayamu pakai bahasa Bugis, ya orang kamu kan gitu. Makanya orang lihat ini mirip ya orang tuanya. Kalau bahasa Inggris sih. Siapa? Saya Emma. Tidak tahu. Yang ini Harry Potter. Apa Emma Watson? Iya. Yang belajar saja. So, I want to sound like Emma Watson gitu. Berarti aksen saya harus British gitu. British. Intinya ada di dalam pikiranku tapi tanda terus siapa? Siapa? Idol mungkin. Saya emang kayak satu dan harus saya ingin Namjoon. Namjoon namanya Namjoon. Oh itu juga saya tur pertama. Karena kayak keren orang bicara bahasa Inggris. Ya, itu biasanya kita develop certain karakter dan itu berdasarkan itu kan sound like apa gitu. Misalnya kan kita kalian ini ajar siswa ini bahasa Inggris supaya mereka itu minimal bisa kayak siapa gitu. Kamu tidak termainkan native speaker. Saya tidak. Iya, jadi kalian maksudnya itu kalian mau menargetkan siswa kalian yang kalian ajar ini
supaya mereka itu sound like native speaker atau bagaimana? Yang penting bisa bahasa Inggris in their own accent, because ternyata yang penting they understand English. Atau they need to develop native like. Yang penting mereka bisa Yang tahu. penting mereka bisa mengerti Sar. Yang penting bisa bahasa Inggris, aksennya, Kalau pronunciation-nya, aksennya terserah nih. Kalau aksen Indonesian aksen, Indonesian aksen, serah. Yang penting Yang kalau penting Bugis understand aksen, English, gitu aja. Bugis aksen, yang penting mereka mengerti kalau ditanya. Gitu. Nah, ada beberapa sekolah internasional sekolah yang pernah mengajar di salah satu sekolah. Jadi kamu punya nyadar memang targetnya bahwa di kelas bahasa Inggris itu paling tidak ini murid-murid ini harus native like lah gitu. Paling tidak American aslinya atau British begitu. Nah, kalau kalian mengajar di tempat seperti itu, sekolah seperti itu, what do you respond? nggak diterima katanya. Jadi suka tertekan gitu. Gak diterima gini karena cuma kepala sekolahnya minta kan gitu. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris targetnya itu sesuanya harus native like aja. Paling tidak mereka itu they sound like British or American when they speak English gitu. What do you respond? Tertekan. Saya duluan yang tertekan karena Iya, saya saya nggak tertekan. bisa. Saya tertekan iya saya. Ibaratnya tuh kalian sudah bisa. Kalau pakai ibarat ya ini tampil pakai di ibarat saya karena saya bisa tertekan. Ini saja saya tertekan. Bagaimana? Tidak ada kemajuan ini guru-guru ini. Kalau kepala sekolah minta seperti itu bagaimana? How do you respond? Berusaha. Bisa kan Berusaha kan berusaha. Ya? kan diusaha tak latihan terus juga Iya, kita akan latihan terus. dengan Tertekan. tekanan. Tapi kalian selama mengajar di sini bagaimana? Maksudnya dalam kelas gitu? Kayak tadi, you write the topic in English, bertanya jelas sampai bahasa Indonesia, atau you give the textbook in English and then you explain, elaborate the materials using Indonesian, atau bagaimana? Iya, Dituliskan Atau terus kebalikannya, kalian tulis bahasa Indonesianya, sudah. jelaskan in English. tulis bahasa Inggris, terus jelaskan pakai bahasa Indonesia. Penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Iya. Kalian bagaimana cara melatih pronunciation dan spellingnya? Kalau saya Sir, ketika ada yang vocabulary-nya saja Sir, Vocabulary-nya. yang berkaitan dengan topiknya. Jadi saya kan saya kebetulan pakai creator Sir mengajar Iya. juga. Nah, nanti saya tampilkan yang key vocabulary-nya, nanti saya pronounce mereka ikut Sir. Yang Ikutin. repeat after me itu Sir. Ya, repeat after me. Kalau spellingnya, in typing mereka bisa melatih mereka spelling seperti itu. Nah itu Sir, saya belum fokus ke situ Sir. Ya, tapi kan kita sebutnya kayak sebenarnya banyak. Bisa nih, mereka bisa tulis itu apa enggak? Sudah Sir. Karena kemarin juga sempat Sir yang pertemuan pertama kali dengan mereka, tapi di situ kurang, saya tidak sempat record Sir. Nah di situ padahal Sir yang 51H itu Sir, bisa dibilang mereka sudah dapat mengenai materi itu di SMK Sir, tapi ternyata mereka masih banyak yang belum tahu ketika saya ke mejanya itu Sir, mengecek satu-satu bagaimana cara mereka itu menulis, karena kan saya sudah hapus Sir di papan. Nah itu saya cek ternyata masih banyak yang belum bisa tulis kayak why, well, begitu Sir. Masih banyak yang Begitu. Enggak ada tanya nih. ya Sir. Kalau kan bagaimana? Pernah tidak melatih atau fokus di pronunciation itu ya? Fokus di pronunciation. Kalau spellingnya tidak. Itu pun pronunciationnya baru 1 kali. Kalian bagaimana? Belum itu juga Sir, belum sih spelling. Jadi kalian ini mengajarkan satu topik itu fokus di understandingnya, kognitifnya. Umpamanya kalau kita mau izin keluar ruangan ini yang harus kita bilang. Gitu. Saya manage di sini, mana juga. Ini dipakai pada saat ini. Itu yang kalian jelaskan intinya. Iya, kayak begitu. Intinya.
Ya, how to write descriptive text itu pakai persentage. Jelaskan persentage itu cirinya. Ini yang belum jelaskan. Mereka pernah tidak di kelas itu bertanya, maksudnya satu konsep yang mereka tahu, misalnya, Neng, mau apa sih bahasa Inggrisnya kalau kita mau ajak kita keluar nongkrong gitu, kita bilang apa gitu? Kamu tidak Tidak ada saya juga yang bertanya Nggak pernah terlalu selain tentang pelajaran yang materi yang kita tidak ada yang bertanya di luar topik sir. ya banyak Nen, kalau saya mau minta uang saya minta kita bilang apa ini kalau dalam topik saja mereka suka malu-malu bertanya, apalagi yang di luar topik. nggak pernah mereka bertanya gitu. Nggak pernah sir. Maksudnya inisiatifnya itu mereka memang bukan kalian yang suruh bertanya, ini question bukan kalian yang suruh gitu kan. Tidak ada. Ini mereka memang yang tanya, kalau saya panggil temanku ini ajak nongkrong bilang apa in English gitu. Nggak, sejauh ini belum ada sir. Nggak pernah. Nah, terkait yang tadi itu pengajaran itu menurut kamu bagaimana itu? Dalam mengajarkan bahasa Inggris, but mode of interaction-nya mostly in Indonesian. Menurut kamu bagaimana? Jujur sampai enak. Karena itu kita belajar bahasa Inggris, maka kita pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menjelaskan pakai bahasa Inggris, kita menjelaskan lagi 2 kali pakai bahasa Indonesia lagi. Nah, gitu. Iya, tidak enak perasaan tetapi Karena dia apa? tetap juga lakukan. Karena dorang kalau tidak pakai bahasa Indonesia, dorang tidak mengerti. Sama ketika saya beri greeting juga waktu good afternoon, mereka bingung mau jawab apa sir itu di kelas yang di kelas aja Iya, tadi kurang tahu di kelas ini. how are you today saja sir, Bahkan yang mereka tidak tahu. begitu sir, mereka masih kayak kebingungan sir. Apalagi yang menjelaskannya pakai bahasa Inggris itu sir, agak struggle juga gitu sir. Yang how are you today tadi dorang jawab yes. Sertakan jiwa dan raga. Tapi maksudnya kalian ini kan kepala kalian ini kan juga speaking English, but di memang aku interaction masih Indonesian deep down gitu. Kalian merasa bersalah nggak? Merasa bersalah. Kenapa? Karena saya seharusnya pakai bahasa Inggris seperti yang diajarkan di kelas di micro teaching. Pakai bahasa Inggris. Dan menganggap bahwa penjelasan kalian dalam bahasa Indonesia itu reduce exposure in English. Masih mengurangi paparan mereka terhadap bahasa Inggris gitu. Harusnya di mix. Iya. Tapi kita Setidaknya 50-50%. ini tidak ada 50-50-nya. Iya, kemungkinan cuma 20 juga ya. 65% jika ini Indonesia, 5% bahasa Inggris. Saya 20% Cuma sebut judul. Jadi hari ini kita belajar ini. Tapi materialnya sampai in English, belajar material in English. Tapi mode of interaction classroom language-nya itu full Indonesia. Pernah tidak kalian menjelaskan pakai bahasa daerah? Tidak. Karena masih di dalam kebudayaan. Jadi maksudnya kalian ini merasa tidak profesional begitu? Iya, Dasar. English di Indonesia. hampir full malah. Karena full, Anda kan mungkin kayak mix. Iya, sir. Mungkin kita. Kalian orang tidak profesional. Ada orang bermalah. Iya, karena kan kalau dikasih tahu di dalam kelas di mata kuliah kan usahakan pakai bahasa Inggris. Instructionnya Instructionnya pakai bahasa Inggris. Tiba-tiba kita sampai di sini for Indonesia. Kita lagi bohongi dosenku. Kalian pernah katakan tidak itu di kelas pemetaan bahasa Indonesia resource-nya atau linguistik artisme itu siswa kalian? Misalnya kayak begini, kalian kayak tadi contohnya, kalian ini dari mana saja backgroundnya, yang pas langit kalian
Indonesian kah atau ada yang bahasa daerah? Kalau misi praktisnya pernah dipetakan, maksudnya mereka ini topik yang surrounding dan in everyday activity-nya mereka itu apa saja gitu. Misalnya kayak game gitu, sering dipetakan. Nah, ini kelompok ini dia suka gosip ini. Ini kelompok ini dia suka baca komik atau novel. Ini kelompok ini dia suka ini stand up comedy. Kalau Ini saya kelompoknya ini pendukungnya Jokowi ya. kalau saya kemarin sir environmental figure tuh saya suruh orang pilih kan per kelompok 3 makanya 3 itu pernah saya suruh ini satu kelompok ini beda environmental figurnya, satu kelompok lagi lain environmental figurnya, saya suruh orang yang pilih siapa yang mereka mau. Apa itu environmental figure? Tokoh lingkungan. Ya, maksudnya itu mereka yang propose, initiate atau saya kasih Saya yang suruh. pilihannya sudah ada. Enggak ada, suruh mereka pilih Oh, mereka cari mereka sendiri. sendiri Iya, siapa figur yang mereka mau tulis deskripsikan. Kalian tidak pernah sama tangan begitu? Belum set. Jadi sebelum kalian masuk di kelas ini nilai Pak instructional pun ini kalian ini lesson plan-nya bagaimana itu kalian sebenarnya kalian sudah set ini lesson plan instructional ini in English ini apa-apa in English nanti tinggal ini yang elaborasinya mungkin in Indonesia atau bagaimana tapi ketika masuk di kelas berantakan Biasa buatnya pakai bahasa Inggris sih. Misalnya susunnya kayak enggak ada tapi sama pakai bahasa Indonesia gitu. tapi lesson plan kalian bagaimana? Kami besar untuk ya ada beberapa menit besar menggunakan bahasa Inggris tapi ketika sampai di kelasnya itu tidak bisa diimplementasikan. Sekali kayak krik-krik itu besar kelas kalau ketika saya pakai bahasa Inggris itu tidak ada respon sama sekali. Tapi kalau misalnya ada kayak soal yang sering saya ulang-ulang itu sir, misal Bu itu katanya untuk menanyakan apa, itu kadang sir kalau saya menggunakan bahasa Inggris mereka tidak ada yang mengerti sir. Maka mereka bilang sudah sekali pertanyaan bukan di Indonesia tuh kemarin itu buat yang kelas yang kelas minggu yang harus dilakukan itu kemudian sampai pakai PDP Kalian bagaimana lesson plan bagaimana? sampai pakai lesson plan tapi saya cuma tulis-tulis di oh habis ini yang saya lakukan itu loh kan bahasa Indonesia ini RTP ke bahasa Indonesia enggak maksudnya yang tulisan itu rencanamu dalam kelas mau menggunakan bahasa apa bahasa Inggris sebenarnya Ada tidak sebenarnya strategi instructional strategi yang kita apa rencanakan memang saya sebentar di kelas ini sama seperti bridging yang bridging itu kelas I write the concept the topic in English kemudian itu akan diterjemahkan di Indonesia gitu kita tersimpan di otak saya akan tulis certain vocabulary in on the whiteboard and then setelah itu saya ask them to open dictionary. begitu sih ada di seminarnya Siapkan ini pas masuk gitu ya paham kan ya karena kan mereka ketika disuruh buka kamus tidak ada yang bawa kamus disuruh buka kamus digital dibuka aja yang lain disuruh buka buku paket juga mereka enggak semua ada makan jadi saya juga bingung sih sebenarnya pernah tidak kalian menjelaskan konsep yang agak-agak sulit begitu kompleks ini tuh kan yang kayak mengoperasi itu tadi kayak fermentasi kayak itu karena kompleks itu topiknya itu bagaimana cara ngajar isinya in English tapi fokusnya to explain elaborate in Indonesian gitu ya supaya mereka ngerti aja gitu isinya pakai bahasa Inggris tapi kita jelasin pakai bahasa Indonesia nah,
gitu. Iya, bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Pokoknya kalau yang kita lihat, yang kita tulis di papan itu pasti bahasa Inggris. Yang kita jelaskan tuh pakai bahasa Indonesia. Yang kita tulis pakai bahasa Inggris, yang kita keluarkan dari mulutnya kita itu pakai bahasa Indonesia. Kenapa tidak kalian topiknya itu kalian angkat dari culture gitu, ada satu konsep misalnya di mana di sini Indonesia yang kalian Inggris gitu. Kalau kayak kata nongkrong gitu, nongkrong di kita dengan nongkrong di Inggris itu apa gitu, mengenai perbedaan apa jelas. Belum share. Kalau lokal culture gitu kan tidak. Belum. Nah, kita mengajar ini karena tidak untuk misalnya memberikan pemahaman konteks penggunaan satu kalimat ekspresi Inggris itu kalian tampilkan shortlist gitu. Kita belum Atau melatih belum share. Kemarin itu mereka yang ini tempat mau aplikasi maksudnya janji itu jadi tidak ternyata di sini tuh kalau engagement belum datang itu kelasnya tinggi kita satu jam yang kita tidak lakukan tuh kayak misal ada ya ini tuh yang sudah kita rencanakan kita tidak semua kita lakukan karena pasti kemudian itu kita mereka mengerjakan soal itu lumayan juga mereka minta waktu bahkan belum pernah ini banyak mengajarkan sebuah expression karena ask untuk permission in English apa tadi konteksnya gitu kalian tampilkan shortlist gitu kita pakai excuse me pada saat begini loh konteksnya ada misalnya shortlistnya gitu kalau modern interaksi gitu taruhlah kalian bikin assessment soal in English gitu kan tapi misalnya kalian itu dia jawab tidak pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Indonesia tapi jawabannya nyambung sama pertanyaannya masih mulainya sama dengan pertanyaan what did you do in the last weekend gitu tapi karena mereka tidak tahu mereka tidak pakai bahasa Indonesia tapi nyambung dengan pertanyaannya itu menurut saya bagaimana mendapat mereka jawab dulu nanti kasih nanti diajar lagi begitu pernah tidak kalian bikin di dalam kasus small group discussion pernah sering biasanya kan ada presentasi dari mereka diskusi dulu dalam kelompoknya mereka gigit demonstrasi ini Indonesia tapi nanti final progresnya ketika mereka presentasi pakai bahasa Inggris itu depan pernah tidak chaos dulu teman-teman kalau sudah minta mereka presentation in English sudah grup discussion kalian sudah kasih waktu sebelum itu tiba-tiba pertanyaannya ketika mereka sudah presentasi mereka nggak bisa belum share belum pernah kita kasihkan tugas sampai 1 minggu begitu jadi kesimpulan ini di dalam kelas itu kalian language instruction itu banyak kan English atau Indonesia atau English dulu kemudian Indonesia bagaimana Indonesian full di awal-awal itu Indonesia
tapi small group bisa. Indonesia Indonesia Sar. Dulu udah ngomong Pak ya. Nah, haruslah kalian ngajar di kelas ini. Tapi guru kamu atau kepala sekolah lagi mengawasi kalian ngajar. Itu kayaknya harus kita belajar nih, kita yang belajar itu bukan lagi mereka. Kan beda tuh. Kalau kalian aja bilang begitu begitu sama aja. Tapi ada pengawas di belakang guru kamu atau kepala sekolah. Kira-kira kalau mereka ada di kelas ini, you mau Tapi akan using English kayaknya Kak. Ya, 50-50 nih. Tapi kita kalau mereka tidak paham Pakai bahasa Indonesia. tapi kita bahasa Inggris kan dulu. Tapi kita bisa deh. Kita sudah kita masih baik jelas ketika kita pakai bahasa Inggris tapi kita sengaja itu kalau harus ada ya memahami student. Berarti alasan karena tidak paham kita harus pakai bahasa ya masalahnya kan ada kepala sekolah yang sama guru kamu yang di hati kalian Iya, pakai bahasa Inggris tetap wajib. gitu. Kalian merasa bersalah begitu kalau kalian di kelas itu seperti dosa-dosanya. Sebentar, tidak tercapai. Lebih patuh, lebih tertib, lebih mendengar, lebih diam. Kalau saya diam di kelas tuh, karena kan memang liar. Coba ini lihat satu-satu. Itu ini learning material yang diberikan dalam beberapa meeting gitu. Jadi satu meeting itu ada targetnya. Menurut kalian dalam satu meeting itu dengan target materi seperti itu, menurut kalian too much atau too little? Yang pakai materi yang ini, Sar, Ya. ini too much tuh. saya tidak Itu kan ada Meeting satu, logic description. Nah itu meeting satu itu Kenapa saya meeting satu kok ada 3? ya ada yang satu Meeting satunya memang ada 3 kan? Beda-beda? ya ada topiknya ada meeting versionnya Rekonstruksi yang dia. satu meeting itu ada 2 sampai 7 vocabulary dengan 2 kalimat begitu, 2 sampai 3 kalimat dalam satu pertemuan. Kira-kira itu cuma atau tidak? kalau saya pas gitu tak teman gitu kalau di kelas tuh kalau di kelas tuh Itu targetnya antara 5 sampai 7 vocabulary. Sampel sentensinya ada 3 sampai 5. Ya pas-pas deh. Too much? Itu simple. tidak Oh iya. Cuma dulu nih. Kita balik sini ya. Atau itu simple? Atau Pas-pas. sedikit atau tidak apa-apa? Pas-pas nih, Sar. Iya, tidak simpel, tidak cuma. bagi mereka cuma jadi kalau sedang terbalik ini sudah Pas ini. bahkan simpel kalau sebenarnya kalau dilihat dari level yang sebenarnya Itu kan betul-betul 5 sampai 7 hari. Dengan 3 sampai 5 contoh dalam kalimat gitu. Itu simple cuma Ini kalau udah mau
udah mau berbeda topik begini, saya menjelaskan ini terus saya menjelaskan lagi ini, kayaknya too much deh untuk mereka di kelasku. Ya, enggak, itu saja yang kalian belajar ya, tanpa materi lain. Oh, pas-pas. Kalau di kelas Bapak, pas-pas gitu. Hai. oke, terakhir. Jadi ini maksudnya Iya. apa nonton film, lagu, song, dan nafsin. Mereka terbiasa begitu. Iya. Yang nonton sama games. Ya, games. Sama song. Iya, ada. Apa sih contohnya? Kalau ini apa game itu loh yang pakai lagu itu? Free Fire juga pakai lagu, pakai sound juga. Keren ya. Lagu apa itu contohnya? Lagu apa? Mana tahu. Lagu apa contohnya? Apa contohnya? Ya, tapi nggak pernah begitu putar film di masjid Nggak pernah sekarang. atau Nggak pernah. Latina ayat itu pun Terlalu jauh tuh kalau baru. Jauh sekali. dia kalau tahu. Enggak. Kayaknya ada orang langsung mau demo gitu. Sudah nih ya begitu. Nggak mengerti begitu. Oh iya, kalau di kelasnya ini bisa. Yang di kelasnya kita ini, kelas 2 ini. Oke, that's all. Thank you very much.